Ya, malam Kang Doni. Ya, Kang Doni menanggapi kasus yang sedang ramai dan viral di Bandung yang diduga dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap Yuvita yang melakukan tindakan penganiayaan dan penyekapan. Nah, di kacamata hukum melihat kasus ini seperti apa, Bang? Ya kalau saya sih secara pribadi ya, secara pribadi itu ngeliatnya ya perbuatan keji lah, biadab lah. Apalagi dilakukan kepada seorang wanita dan dia sebagai pacarnya juga lagi. Nah ini kan sangat biadab. Kita lihat matanya dicongkel, bibirnya apa pecah segala macam banyak penganiayaan. Nah ini kan yang untungnya cepat terungkap ini gitu loh. Jadi nggak sia-sia juga ada medsos itu. Medsos itu membuat jadi berita cepat tersebar. Jadi juga sampai mungkin orang terdekat si tersangka Taufik Hidayat itu memberikan nasihat supaya untuk menyerahkan diri. Akhirnya sampai pada penyerahan diri. Nah, kembali kepada perbuatan ini sungguh keji ya. Saya turut prihatin, kami turut prihatin kepada Yuvika. Mudah-mudahan cepat sembuh dan kami berempati, kami simpati terhadap Yuvika, gitu ya. Dan kami mengutuk keras kepada tersangka Taufik Hidayat agar dihukum seberat-beratnya. Nah, ini kan ancaman hukumannya terhadap Taufik sejauh ini kan 12 tahun ya, kalau tidak salah. Nah, ini dari kacamata hukum Abang, apakah sudah pantas atau layak hukuman 12 tahun? Kalau kami dari praktisi hukum sudah layak, karena memang pasal-pasal itulah yang mengenakan sampai 12 tahun, 2 pasal itu. Ya, tetapi secara manusiawi nggak akan pernah puas. Apalagi terhadap korban, terhadap keluarga korban. Kami pun masyarakat juga melihatnya sangat marah sekali gitu ya terhadap kejadian. Jadi kalau kami sebagai masyarakat biasa tentunya terlalu sedikit itu hukumannya. Bahkan bila perlu hukum mati kalau ada. Tetapi kan undang-undang tidak mengatur itu. Itulah. Jadi kita harus legowo lah menerima. Kami harapkan pihak kepolisian juga maksimal untuk menerapkan pasalnya, nanti jaksa juga maksimal untuk menuntutnya, dan hakim juga di kemudian hari memutusnya dengan secara maksimal. Bang, ini kan Taufik sempat lari selama 3 tahun dan sampai KDM juga geram terhadap Taufik yang melakukan tindakan penganiayaan terhadap Yuvita sampai mengadakan sayembara bagi yang bisa menangkap diberikan uang sebesar 250 juta. Sampai segitukah yang nggak sulit sampai menangkap Taufik dan akhirnya bisa ditangkap, Bang? Sebenarnya sih tidak sulit ya, sebenarnya ya. Apalagi sudah DPO gitu. Yang jadi masalah kan sebenarnya juga kan kaburnya juga deket-deket aja begitu. Nah, kemungkinan karena apa? Karena selalu berpindah-pindah inilah yang menjadi kesulitan untuk menemukan siapa pelakunya. Tetapi menurut saya sudah paling penting adalah karena viral, no justice. Jadi dengan viral banyak masyarakat yang turut membantu untuk menemukan si tersangka ini. Gitu. Emang dengan status dia yang mantan residivis juga itu memberatkan nggak sih nantinya? Ya pasti memberatkan. Karena kan bukti-buktinya, fakta hukumnya jelas ya. Bukti penganiayaan yang ada. Itu penganiayaan berat ya, bukan penganiayaan ringan. Karena sampai mencongkel mata lah, melukai tubuhnya lah. Nah ini kan yang menurut saya sangat keji terhadap perempuan lagi. Ini kan yang sebenarnya wanita ini kan harus dilindungi. Apalagi dia kan katanya pacarnya. Masa sampai berkelakuan begitu. Nah ini ingat nih. Ini jangan sampai cuman hanya Taufik Hidayat. Taufik Hidayat ini kan nyekap katanya si Yuvika. Iya. Ya, siapa yang membantu? Nah, itu. Gitu. Kalau dia di rumah seseorang untuk menginap, berarti kan dibantu itu. Itu bisa kena juga, Bang. Ya, wajib dihukum itu. Jadi siapa yang berperan nanti untuk membantu si Taufik Hidayat melakukan kejahatan, melakukan penganiayaan terhadap si Yuvika, ya wajib turut serta 55. Sekarang berapa ya? Gitu. Jadi turut serta gitu loh. Turut serta membantu kejahatan walaupun porsinya nggak sebesar pelakunya. Oke Kang Doni, ini kan kejadian ini terjadi lagi dan terjadi lagi untuk kaum wanita. Apa sih yang harus dilakukan program pemerintah ini supaya tidak terjadi kekerasan terhadap wanita ini apa? Ya, kalau saya sebenarnya
sederhana, kan ada Menteri Peranan Wanita, urusan wanita itu ya. Nah, mereka harus bersosialisasi, Menteri HAM-nya juga sosialisasi bagaimana terhadap perlindungan perempuan, Komnas Perempuannya juga, ya harus banyak sosialisasi, artinya menyuarakan bagaimana melindungi wanita. Gitu. Oke, Kang Doni. Kang Doni ini kan jarang berani wanita untuk speak up. Bagusnya ini bisa viral dan ditolong oleh Gubernur Jawa Barat ya. Ya gimana dengan kalau terjadi ini pada perempuan-perempuan lain di belakang sana yang mungkin tidak berani untuk mengungkapkan ini? Ya, jadi pentingnya sekarang media sosial itulah pentingnya. Dia cukup bercerita di media sosial, bercerita dengan temannya, bercerita dengan keluarganya. Begitu diupload ke media sosial, nah itulah akan menjadi polemik hukum yang pasti mendapat perhatian masyarakat Indonesia, terutama juga para penegak hukum. Ini juga kan karena berkat media sosial, Taufik Hidayat ini cepat terungkap juga, gitu. Karena perpindahannya mulai terkuak tuh. Orang mulai, oh yang ini ya, oh yang itu ya, yang akhirnya tertangkaplah, menyerahkan diri lah si Taufik Hidayat. Oke, Kang Doni. Kang, ini kan penyekapan ini kurang lebih terjadi 2,5 tahun nih. Iya. Saya sangat bingung dan sangat ragu ya, kemana tetangga-tetangga yang lain gitu yang di saat mereka ini kan pasti ada terjadi jeritan atau apa namanya kaum wanita itu di saat dipotong ininya bibirnya itu gimana tuh Kang? Janggal nggak sih Kang? Ya pasti kejanggalan itu ya. Masa sampai selama itu gitu loh. Biasanya kan kejadian penganiayaan berat kan paling lama 1 minggu lah mereka. Nah ini sampai bertahun-tahun kok nggak terungkap. Makanya tadi saya bilang siapa yang turut serta membantu memberikan tempat tinggal, ya kan? Tahu tapi membiarkan terjadinya kejahatan. Nah itu kan termasuk juga bisa dipidana itu. Orang tahu ada kejahatan tapi tidak melaporkan kepada pihak berwajib, ya kan kena pidananya juga. Nah jadi menurut saya memang tidak hanya Taufik Hidayat sendiri, tetapi ada rangkaian nanti sampai 1,5 tahun itu dia bisa melakukan hal seperti itu, bisa melakukan penganiayaan berat itu. Ini kan masuk pasal-pasal berlapis nih. Yeah. Pasal penganiayaan, pasal penyekapan, pasal pengurasan harta-hartanya. Yeah. Apa itu bisa membuat berat hukuman Taufik Hidayat nanti ke depannya mungkin bisa seumur hidup atau seperti apa? Nah, itu cuma 12 tahun. Akumulasinya. Karena 466 itu cuma 6 tahun kalau nggak salah itu ya. Kalau saya nggak salah lupa itu. Jadi penganiayaan berat aja cuma 6 tahun apa gitu. Gitu loh. Jadi akumulasi dari pasal-pasal itu yang dikenakan ya 12 tahun maksimum. Kalau saya pengennya seumur hidup paling sedikit kan. Gitu. Karena dengan apa yang sudah dilakukan. Iya. Nah, tapi bisa juga nanti kita lihat dari perilaku nanti tersangkanya di mana persidangannya, apakah menyesali, apakah bagaimana. Tapi jangan lupa, kalau tersangkanya itu nanti punya kelainan jiwa, kemungkinan bebas. Waduh, berarti bisa sangat bahaya dong kalau bisa dia mungkin Bebas, iya. kalau dia gila, Iya, berarti bebas. Bebas dari hukum. kalau dia psikopat, Psikopat dipidana tetap. dipidana. Iya. Kalau gila, kalau kelainan jiwa, ya bebas demi hukum. Kalau psikopat pasti pidana lah itu. Ini kan terjadi bukan sekali nih. Ada rangkaian yang mereka sudah berumah tangga, menikah, akhirnya cerai karena melakukan tindak kekerasan juga terhadap istri pertama, mantan istrinya yang pertama. Iya. Gitu kan. Ini bisa rangkaiannya bisa dikatakan ini orang emang sudah ketahuan ini biadab dan bejatnya ini. Nah, kita lihat nanti hasil dari pemeriksaan kepolisian di rumah sakit ya, apakah si tersangka ini sakit jiwa, kelainan kejiwaan, atau ya tadi psikopat. Karena sudah berulang melakukannya. Bukan lagi hanya 1 orang, berarti istrinya juga berarti 2 orang. Artinya 1 orang pun berulang-ulang kejadiannya. Nah, ini menurut saya bukan lagi sakit jiwa, tapi udah psikopat. Dugaan saya ya, gitu. Harapan Kang Doni sebagai seorang praktisi hukum melihat kasus ini seperti apa? Yang harus dilakukan oleh tindakan pemerintah, tindakan mungkin kepolisian atau apa? Ya, kita berharap tadi dihukum
seberat-beratnya sesuai dengan pasal-pasal yang dikenakan di penyidikan nanti, gitu ya. Mudah-mudahan juga kawan-kawan penyidik nanti sudah benar menerapkan pasal-pasalnya supaya hukumannya maksimal, dan tentunya nanti JPU juga tinggal meneruskan untuk menuntut bagaimana si terdakwa nanti diupaya maksimal, dihukum maksimal gitu. Yang kita prihatinkan sebenarnya korbannya ini cacat seumur hidup kan begitu. Nah ini yang menjadi apa sih? Saya nggak suka tuh, saya nggak puas kalau cuma dipidana. Ayo ganti rugi itu si korbannya tuh, gitu. Oke, Bang, gimana Bang melihat yang hanya mungkin abang ancaman cuma 12 tahun, mungkin abang sebagai seorang lawyer juga praktisi hukum melihatnya sangat kurang atau seperti apa? Iya, saya ingin menambahkan, jadi memang itulah aturan hukum di Indonesia, tinggal bagaimana nanti dari penyidik merangkai peristiwa apa yang dilakukan oleh tersangka. Apakah cukup hanya dengan satu pasal atau ada beberapa pasal lain yang bisa ditambah sehingga menjadi akumulasi. Nanti kan dalam tuntutan di persidangan itu dicari pasal yang paling terberat ya. Kemudian nanti akan ditambah dari ancaman yang paling terberat ya. Yang selama ini beredar ini baru sebatas tentang penganiayaan berat, kemudian ada mungkin pencurian terhadap harta yang ada di rekening korban ya, kemudian dan lain-lain lah ya. Nah, dari rangkaian penyidikan mudah-mudahan bisa ditemukan peristiwa-peristiwa yang lain. Oke Bang, apabila terjadi dengan keluarga abang, apa yang abang akan lakukan kejadian seperti ini? Hukum positif kita itu pastinya saripatinya bersumber dari beberapa hukum yang ada, hukum semesta bisa jadi, ya kan? Bisa jadi hukum pidana Islam, itu lebih jelas. Artinya kalau misalnya dicongkel mata, siap dicongkel mata, lebih masuk ke dalam lagi. Artinya, apalagi kalau misalnya itu yang terjadi di keluarga kita, pastinya pengen seimbang. Tangan dipotong, tangan juga yang hilang. Mata dicongkel, mata juga yang hilang. Itu bicara keadilan secara harfiah manusiawi. Tetapi karena ini hukum positif di Indonesia, ya kita hormati penyidik kita. Ya, kalaupun 12 tahun ya maksimal, kalaupun bisa dimaksimalkan lagi ya itu lebih bagus. Artinya berlapis-lapis pasal itu bisa diterapkan. Itu saja. Siap-siap foto dulu.